Jadi kalau ada orang bilang umroh, orang mah haji, haji mah wajib, umroh mah kagak. Tetap umroh jadi wajib. Bagaimana mungkin orang haji kalau kagak umroh? Karena pilihannya cuma 3. Umroh dulu baru haji, namanya tamattu. Ya, tamattu itu yang paling paham Ustaz Hendy. Tamattu, tamattu, tak tangi, mangan, turu, tangi mangan turu. Turu ya. Kalau kita kan, kalau orang Betawi ini kita besan, ya turu-turu baik berangkat, turu-turu baik berangkat. Ya kalau Ustaz Hendy, ini kita kondangan, turu-turu baik, gak pada buka baju, ngambil bantal, keturu. Makanya nggak ada orang sejarahnya pulang haji gering, nggak ada sejarahnya orang pulang haji kuru. Rata-rata orang pulang haji bajunya pada kekecilan, timbangan pada naik, pipi pada timbil. Kata orang yang kemarin, sehat banget pergi haji. Bagaimana kagak sehat? Ya orang tangi mangan turu. Manusia yang berasal dari tanah yang nanti kita akan kembali ke tanah. Ya, sekarang kita ada di atas tanah, mungkin besok kita ada di bawah tanah. Mudah-mudahan kita dalam hidayah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf jika salah dan khilaf. Alhamdulillah wa bikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, jantung aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil ta'ala. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qad qala Allah ta'ala fi kitabihil mubin wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atimul hajja wal umrata lillah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin asyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Guru kita yang mulia Ustaz Hiyatul Rahman LSMA, Ustaz Rakib, Ustaz Orji, Iput, Ustaz Mukhtar, abang kita Ustaz Hanafi, Ustaz Hendy, dan yang lainnya. Mudah-mudahan kita semua sehat dan diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kita sudah bahas terkait ihram, baik itu di mikot maupun melewati mikot. Kita sudah bahas ketika berniat ihram di mikot, baik itu mikot makani tempat maupun mikot zamani, zamannya, waktunya. Dan kita sudah bahas juga terkait ihram yang harusnya pada mikot, tapi ini melewati mikot, batasnya sudah lewat tapi niatnya belum. Dan itu kita sudah bahas hari ini insyaallah. Dia mikot, dia berniat,
baik itu mikot makan tempat maupun mikot zaman waktu, tapi di tengah-tengah niatnya berubah. Tentunya ketika kita niat sholat, sholatnya buat kita. Nggak mungkin sholatnya buat teman kita. Maka tidak ada perintah Rasul sholat itu diwakilin atau sholat dibadalin oleh orang lain. Yang ada adalah puasa. Man mata, siapa yang wafat, meninggal, shoma anhu waliyuhu, maka kalau ada puasa yang tertinggal dituntaskan oleh ahli warisnya. Tapi kalau sholat nggak ada. Begitupun haji dan umroh, ketika melakukan niat di mikot, pastinya untuk dirinya atau untuk orang lain. Jadi cuma dua, untuk dirinya atau untuk orang lain. Yang berangkat umroh Ustaz Mukhtar, dia mengumrohkan dirinya, maka kemudian dia berniat nawaitul umrata wa ahramtu biha, saya niat umroh dan saya berihram karenanya buat dirinya. Kalau dia haji, nawaitul hajja, saya niat haji, wa ahramtu, dan aku berihram, ya, karena dirinya. Tapi ternyata di kesempatan lain yang berangkat Ustaz Iput, Ustaz Mukhtar karena objekannya meledak, ya kan? Ya, nyayur dan nyayur gitu. Ya. Iya. Akhirnya Ustaz Iput ente aja yang berangkat. Nah, jadi Ustaz Iput diberangkatin sama Ustaz Mukhtar. Kenapa Ustaz Mukhtar ngeberangkatin Ustaz Iput? Karena objekan lagi banyak. Ya, lagi pada merutuk gitu, job, ya kan. Nggak ada habis-habisnya. Maka kemudian dia pesan, tapi jangan lupa ntar ihramnya aneh, kerjain sono. Berarti Ustaz Iput yang berangkat, tapi niatnya buat Ustaz Mukhtar. Maka dia nggak kemudian nyebut dirinya, nawaitul umrata, saya niat umroh, wa ahramtu biha, ya kan, dan berihram karenanya. Tapi maaf, bukan buat dirinya, buat siapa? Ustaz Iput. Karena Ustaz Iput dipesan, lo boleh umrah, tapi umrahin gua. Mungkin umrah pertama buat dia, umrah kedua berarti buat Ustaz Mukhtar. Maka niat itu cuma ada dua, buat dirinya atau buat diri kita atau buat orang lain. Pilih dah tuh. Kalau kita niat umroh, kita niat haji, maka kita niatin. Kita niat buat diri kita, umrohnya, dan buat haji juga buat diri kita. Tapi kalau buat orang lain, umrohnya buat orang lain, hajinya juga buat orang lain, maka ada istilahnya badal. Orangnya udah meninggal, tapi yang ngelaksanain orang lain, maka dia jadi badal. Sekarang Ustaz Mukhtar karena lagi banyak jobnya, sehat. Begitu ntar jobnya habis juga dia. Cuman mesen sama Ustaz Iput, kalau gua nggak ada ntar hajiin gua. Berarti badal. Artinya sekali lagi cuma ada dua bentuk niat ketika berihram, buat diri kita atau buat orang lain. Kalau buat diri kita, maka dapatnya buat kita. Kalau buat orang lain berarti larinya jadi badal. Nah, permasalahannya di sini adalah sekarang
Dia niat buat dirinya, tapi begitu di tempat lain berubah niatnya. Ketika dia ngambil mikot di Madinah Bir Ali, niat buat dirinya. Nawaitun umrata wa haramtu biha lillah, buat dirinya. Begitu sampai di Mekah ingat bininya. Atau ingat CS-nya. Sama-sama main bola sampai perempat final. Ya. Ingetan dia WA. Gue ingetan lo aja, lo umrah, gua umrohin dong. Akhirnya apa? Diubah kan niatnya. Tadinya buat dia karena CS bener, diganti buat temennya. Atau lagi haji atau kesempatan yang lain, dari sini udah niat nih. Udah ngambil mikot, begitu sampai di Madinah, di Bir Ali ngambil mikot, ditelepon sama mertuanya. Lu umroh ya? Iya. Sono umrohin. Ya bapak malu gitu kan. Tadinya niatnya buat dia sewek, begitu ditelepon berubah. Iya ya. Akhirnya diganti niatnya. Bukan buat dia tapi buat orang lain. Dengan kata lain, badal tapi di tengah-tengah. Ngegantiin orang lain umroh atau haji bukan dari awal tapi di tengah-tengah. Nah, kalau kemarin-kemarin kan mau umroh, mau haji, kudu ada niatnya. Kapan, di mana? Di mikot. Mikotnya kelewatan. Nah, kemarin kita bahas. Kalau ini mikot nggak kelewatan, mikotnya udah benar, tapi di tengah-tengah dia ubah. Berangkat dari Madinah buat dirinya, begitu sampai Mekah buat orang lain. Maka disampaikan di sini oleh Abdul Aziz bin Bas dalam kitab Al-Fatawa Al-Majmu'ah yang kemudian diterbitkan oleh Maktabatul Makkah Al-Mukarramah tahun sanata alfin wa tis'umi'atin tama sittah wa tamanin, tahun 1986. Apa yang disampaikan oleh Syekh Abdul Aziz bin Bas, kita tahu Syekh Abdul Aziz bin Bas ini adalah ulama kenamaan Mekah. Dia mufti di Mekah, punya kitab namanya Majmu'atul Fatawa. Disampaikan terkait niat badal haji atau umroh yang di tengah-tengah, bukan dari awal. Itu masalahnya. Karena tengah-tengah, di Madinah dia niat buat dirinya, tengah-tengah buat orang lain. Apa yang dibilangnya? Innal insana, sesungguhnya manusia, kita nih, ida ahroma, ketika kita berihram, niat mengambil mikot dari ihram yang kita pakai, bil haji, melaksanakan haji, an nafsihi, untuk dirinya. Jadi innal insana ida ahrama bil haji an nafsihi, seseorang yang udah niat berhaji buat dirinya, falaisa lahu ba'da dzalika, maka tidak diperkenankan, tidak diperbolehkan baginya ayyugayyiru ma fit thariq. Nah, tarik itu jalan. Yugayyir berarti merubah, ma fit thariq, di tengah jalan berubah niatnya. Maka nggak boleh di sini. Kenapa? Falaisa lahu, tidak diperbolehkan seseorang yang berniat haji atau umroh ayyughayyira ma fit thariq, berubah niatnya ketika di jalan, wala fi ghurfatin, ya nggak boleh juga. Maaf nih, kan biasanya dari Madinah sampai ke Mekah itu nggak langsung tawaf. Karena perpindahan pergerakan jamaah itu biasanya dimulai setelah makan siang.
Makan siang di sono kira-kira jam 1, jam 2-an. Maka 2:30 baru bergerak. 2:30, 3:30, 4:30, 5:30, 6:30, 7:30, 7:30, 8:30, 9:30. 6 jam berarti 8:30 baru nyampe Mekah. 8:30 itu berarti habis Isya. Berarti nggak langsung ke masjid itu. Kemana dulu? Ke hotel. Check-in dulu kayak Ustaz Rokib tadi check-in. Ada tulisan nanti di Rokib begitu. Nah begitu check-in berarti dapat kamar. Dapat kamar berarti ngaso, istirahat, makan malam. Biasanya 2-3 jam habis itu baru udah ke Masjidil Haram. Ini artinya dia ngaso dulu di kamar, istirahat, makan malam. Nah, wala figur batin dia bisa jadi di tengah-tengah di kamar keluarganya nelpon, temennya nelpon, atau di WA. Berubah niatnya. Wala fi ghairi dzalika, maka nggak diperkenankan melakukan pindah niat atau badal haji atau umroh di tengah-tengah. Gue bayar dah 2 kali lipat, itu nggak boleh karena berubah niat. Bal yalzimuhu ayyakmula li nafsihi, akan tetapi wajib baginya ayyukammila li nafsihi. Tadi niatnya buat siapa tadi? Diri sendiri. Berarti bal yalzimuhu, wajib baginya ayyukammila, menyempurnakan haji atau umrahnya li nafsihi, untuk dirinya. Karena tadi niatnya buat dirinya. Ustaz Iput berangkat, ya kan? Niat buat emaknya. Begitu sampai di Mekah, babanya nelpon. Lah kan malu mah udah dibadalin. Udah jadi haji malu mah, gue yang belum. Begitu. Malu mah udah diumrohin kemarin. Yang belum mah gua terang mah diumrohin. Begitu. Iya dah Pak, kalau begitu. Wah, berubah tuh niatnya. Tadi begitu sampai Madinah di Bir Ali ngambil miqat buat emaknya. Ini bukan buat dirinya, buat emaknya. Tapi begitu sampai di Makkah, babanya telepon berubah jadi buat babanya karena kagak enak. Maka ayakuma, kalau buat dirinya, ayak mula linafsihi, menyempurnakan buat dirinya. Kalau buat orang lain berarti ayak mula li ghairihi, maka dia menyempurnakan buat orang lain. Laula yughayyiru li abihi aw li ummihi aw li ghairihima. Nah, ini dicontohin oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz bahwa dirubah niatnya li abihi untuk babaknya, aw li ummihi atau emaknya, aw li ghairihima atau untuk orang lain. Tetap dua-duanya nggak boleh. Atau bosnya telepon. Udah nyampe, udah umrah belum, yang lebih kuat udah, ini lagi ngasoh 2 jam lagi bos baru kita tolak, gitu kan. Ya udah sekalian niatin buat saya. Kan niat tadi bos, nggak bisa kan situ berangkat karena saya tuh diumrohin. Nah, itu nggak boleh, kecuali besok dia pergi lagi, ambil mikot lagi. Ya. Kenapa? Liqaulillahi ta'ala, karena Allah sudah memfirmankan wa atimul hajja wal umrata lillah, sempurnakanlah haji atau umrah karena Allah. Kita udah sepakat ngomongin umrah itu ngomongin haji, ngomongin haji itu ngomongin umrah. Jadi haji sama umrah nggak bisa dipisahin. Itu mah haji kecil. Nggak ada. Kalau dia umrah duluan berarti dia tamattu. Umrah duluan baru haji berarti tamattu. Haji duluan baru umrah berarti ifrad.
bareng haji sama umroh berarti qiron. Atau haji dulu tapi dibarengin sama umrohnya, itu juga namanya qiron. Jadi bicara umroh nggak bisa dipisahin sama haji, bicara haji nggak bisa dipisahin sama umroh. Makanya banyak orang ngomong belum haji udah umroh. Orang mah haji dulu baru umroh, begitu katanya. Katanya orang mah haji dulu, kenapa? Haji yang wajib, umroh mah kagak, begitu katanya. Padahal kalau lihat sejarahnya, Nabi banyakkan umroh ketimbang haji. Haji Nabi lakuin tahun 10 setelah amul wufud, ketika orang sudah pada masuk Islam berbondong-bondong. Idza jaa nasrullahi wal fath ara'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Baru Nabi kemudian haji yang kita kenal dengan haji wada, hajinya sekali baik. Tapi Nabi umroh juga, karena di riwayat lain menyatakan tahun ke-6 Hijriah sahabat pada mimpi. Nabi kita mimpi apa? Tawaf di Ka'bah. Kata Nabi, ini sinyal dari Allah kita berangkat ke Mekah. Karena setelah dipersekusi, setelah diusir dari Mekah, tidak diterima di Mekah, pindah ke Madinah, Nabi udah nggak umroh lagi. Boro-boro haji, umroh juga kagak. Cuman begitu tahun ke-6 Hijriah, sahabat pada mimpi, kata Nabi, ini mulai. Artinya saat itu juga ada niatan buat umroh. Meskipun dalam sejarah tertolak, kenapa? Ada Abu Sufyan, ada Abu Jahal, nggak bisa masuk. Makanya nanti di tahun ke-8 ada namanya perjanjian Hudaybiyah. Boleh masuk, tapi ada perjanjiannya. Nah di situ Nabi kemudian umroh lagi. Ketika haji wada umroh lagi. Maka di sejarahnya disebutkan ada 4 kali Nabi umroh. Jadi kalau ada orang bilang umroh, orang mah haji mah wajib, umroh mah kagak. Tetap umroh jadi wajib. Bagaimana mungkin orang haji kalau kagak umroh? Karena pilihannya cuma 3. Umroh dulu baru haji, namanya tamattu. Ya, tamattu itu yang paling paham Ustaz Hendi. Tamattu, tamattu, tak tangi, mangan, turu, tangi, mangan, turu. Turu, turu. Ya. Kalau kita kan, kalau orang Betawi, ini kita besan, turu-turu baik, berangkat, turu-turu baik, berangkat. Kalau Ustaz Hendi, ini kita kondangan, turu-turu baik, udah pada buka baju, ngambil bantal, turu. Makanya namanya tamattu, tangi, mangan, turu. 30 hari, 40 hari, tangi, mangan, turu. Makanya nggak ada orang sejarahnya pulang haji gering. Nggak ada sejarahnya orang pulang haji kuru. Rata-rata orang pulang haji bajunya pada kekecilan, timbangan pada naik, pipi pada timbil. Kata orang yang kemarin, sehat banget pergi haji. Bagaimana kagak sehat? Ya orang tangi mangan turu. Sehat loh, tangi mangan turu baik. Ya, mangan turu baik. Itu kalau umroh baru haji. Haji dulu baru umroh, berarti ifrad. Kalau bebarengan haji umroh, umroh haji, berarti namanya qiran. Jadi sekali lagi, ya umrah ya haji, haji ya umrah.
Maka wa atimul hajja wal umrata lillah, sempurnakanlah haji dan umrah karena Allah. Haji dan umrah karena Allah. Hajinya disebut, umrahnya disebut. Faida bal yata'ayyanul hajjul lahu, ketika dia emang niat haji, ahrama li nafsihi, dia berihram karena dirinya, wajib ayatim li nafsihi, maka dia wajib menyempurnakan buat dirinya. Wa idza ahrama li ghairihi, kalau dia berihram untuk orang lain tadi, buat emaknya, buat babanya, incingnya, temannya, wajib ayatim li ghairihi, maka dia wajib menyempurnakan untuk orang lain tersebut. Wala yughayyiru, tidak diperkenankan, tidak diperbolehkan dia diubah niatnya ba'dal umrah, setelah umrah. Ingat, haji maka dia harus umrah. Umrahnya selesai diganti hajinya, tetap nggak boleh. Inilah yang disampaikan oleh Al-Imam Abdul Aziz bin Baz di dalam Majmu' Fatawa. Beliau menegaskan al-ihramu idza kana qad hajja an nafsihi wa hakadha. Beginilah ngomongin badal haji dan umrah. Silakan berbadal haji, silakan berniat, tapi jangan pernah diubah di tengah-tengah. Kalau kita niat buat diri kita, fa lazima ayyutimma li nafsihi, maka dia wajib untuk menyempurnakan buat dirinya. Fa idza ahrama li ghairihi, kalau dia untuk orang lain tadi badal, fa lazima ayyutimma li ghairihi, maka dia wajib menyempurnakannya untuk orang lain tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah terus panggil kita, sehingga Allah jadikan kenyataan kita berangkat ke Baitullah tetap menjadi tamu-tamu Allah. Sebab tamu Allah siapa juga berhak, siapapun bisa. Maka mudah-mudahan Allah panggil, Allah catat nama kita, sehingga mudah-mudahan kapan waktunya Allah perkenankan kita berangkat untuk sama-sama menjadi tamu-tamu Allah di Baitullah Makkah Al-Mukarramah wal Madinah Al-Munawwarah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa'fu 'anna ya Rahman, wa'fu 'anna ya Rahim, wa'fu 'anna ya Karim. Allahumma taqabbal maqsudana ya Allah, wa arsil muradana ya Allah, bi ziyarati Makkah al-Musyarrafah wal Madinah al-Munawwarah, wa ziyarati qabri Rasulika al-Karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa Khadijatal Kubra wa man ma'ahum bil baqi wal ma'la ajma'ina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al ya Allah umratana wa hajjana umratan wa hajjan mabrura, wa sa'yana sya'yan mashkura, wa dhanbana dhanban maghfura, wa amalana amalan salihan maqbula, wa tijaratana tijaratan lan tabur. Ya alima ma fis sudur, akhrijna min zulumati ilan nur, akhrijna min zulumati ilan nur, akhrijna min zulumati ilan nur. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, wa tub alaika innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Baru saja kita mendengarkan kajian dua guru kita, alhamdulillah, pertama Syekh Surah Yasin Syekh Ahmad Dada, dan yang kedua kajian kita itu manasik kita. Semoga apa yang guru kita sampaikan menambah ilmu buat kita semuanya dan bermanfaat buat kita semuanya. Semoga Allah memberi kita nanti insya Allah. Amin. Amin. Maupun haji atau umrah, jangan kita semua yang ada di sini kita nggak tahu kebenaran Allah. Berangkatkan kita dengan niat kita dan yang tulus dan yang ikhlas. Demikianlah mungkin dari jemaah yang mau bertanya dipersilakan.
nanti setelah kita tutup dengan doa kepada Alamin. Ngopi deh. Ngopi deh.